Jadi saya naik turun sampai 3 kali. Naik turun ke 3 kali. Iya, jadi naik pertama sama rombongan kami, iya rombongan kami juga tidur. Malam pertama tidur di tanpa alat perkemahan, tanpa persiapan. Iya. Berangkat itu jadinya Berangkat ya jadi seadanya, secukupnya, pokoknya. iya, hanya bekal makan dan beberapa tongkat aja gitu. Terus malam pertama tidur di kayak gua kecil sebanyak 23 anak. Alhamdulillah sampai pagi aman semua. Hanya 2 orang yang dari Tasik tidak bisa bergerak kakinya gitu. Karena kalau di Pah itu kan terlalu lama gitu. Karena jalannya naik gitu. Jadi cari jalan tanpa ada rencana, itu jalan apa tapi terus. Setelah sudah tidak bisa pulang ke atas, udah tidur aja di situ. Waktu mau udah siang, nah pulangnya mau nyari anak, kita ternyata tidurnya di atas jurang. Otomatis kita pulang lagi ke tempat yang tadi untuk lewat gitu. Nah, yang namanya Aos itu segede saya gitu. Anehnya segede saya, kalau di semuanya jalan semuanya kecuali yang itu dengan saya. Kan terlalu lama kalau di pedang ya, di pedang itu jalan. Akhirnya tak panggul di sini. Segede saya tak panggul, dibawa lari kuat gitu. Itu yang korban? Oh, belum korban itu. Regu saya tidak ada yang korban, cuman kakinya tidak bisa digerakkan karena terlalu dingin, kram gitu. Kan nggak bisa ngelangkah. Bentar Pak, sebelum jauh ke sana, Bapak itu rombongan yang berangkat apa? Iya, yang berangkat yang ikut. Ikut rombongan, ikut itu yang berangkat berapa banyak santri? 123. Terdiri dari, kalau tidak salah 6 regu apa? 6 regu. Iya. Itu tingkatan usia? Usia sekolah ya SMP sampai SMA. Itu dipisah jadi SMP dengan SMA? Campur. Jadi ada ya, kalau yang besar ada yang kecil. Yang ya itu ada yang pokoknya ada yang ngomong lah ya. Iya, kecil, gitu. Dan ada pembimbingnya, tiap ya ada ustadznya tiap satu regu. Oh gitu. Dari SMP sampai SMA. Iya. Lantas itu 6 regu. Bapak di regu berapa? Saya regu 3. Regu 3. Iya. Bapak tapi nggak hafal ya jumlah segitu banyaknya santri ya? Iya, enggak, saya hafalnya hanya rombongan saja gitu. Dan rombongan yang wafat sama rombongan saya yang tidak bisa pulang ke tenda. Rombongan Bapak ada yang wafat? Enggak ada, cuman yang tadi lumpuh itu. Itu aja yang lumpuh? Iya. Terus yang rombongan yang wafat itu rombongan keberapa? Rombongan ke-1 kayaknya. Itu jalannya itu rombongan pertama naik dulu apa rombongan enggak, jadi tiap rombongan itu punya jalan sendiri-sendiri. Buka jalur sendiri? Iya, bukan bareng-bareng. Gitu. Iya. Nah itu kan yang korban itu kan om saya itu atas nama Sukarjo. Sukarjo itu ketemu hari ke-3 yang bukan saya. Bapak yang nemuin? Iya, jadi saya malam pertama tidur dengan rombongan, nggak pulang ke tenda. Sebelum pulang yang namanya yang tadi tak panggul itu, karena sudah capek, kebetulan ada aliran air itu, berhenti situ terus pertolongan datang. Saya masih tengok-tengok gitu, mau ganti baju, Pak Jafar harus naik lagi. Rombongan yang satu itu minta pertolongan. Anak yang itu tak berikan sama yang bawa nasi. Saya naik lagi ke yang
yang tidak pulang ke tenda itu. Setelah naik ke atas, terus di sana beberapa sekitar 10-an lah ya sudah wafat. Jadi kayak kamar ini, tapi pohon-pohon itu. Nyangkut di pohon. Enggak nyangkut seperti kamar, tapi ada pohon-pohon kecil-kecil yang dilingkari oleh tumbuh-tumbuhan yang agak kecil, bukan besar itu. Tapi mirip kamar gitu. Bapak tapi nggak rombongan sama om saya itu ya? Bukan, itu rombongan 1, saya rombongan 3. Bapak pertama kali menemukannya gimana tuh pas Oh, hari ini pertama, kedua, ketiganya itu? Pertamanya itu gitu. Pertamanya belum ketemu itu si Sukoharjo. Saya nemukannya sekitar 4 orang yang sore itu. Enggak sih, paginya itu loh. Paginya saya nyari kan yang sudah jelas dihitung kan, kalau tidak salah 10 gitu. 10, terus malamnya saya tidur dengan 2 orang. Satu diantaranya adiknya almarhum Amin Jabir yang tertuduh. Tertuduh itu? Ya sudah tahu, paham saya. 2 orang ya. 2 orang tak taruh di kaki. Karena angin sama hujan sama kabut, udah nggak bisa cari jalan lagi. Saya berangkat itu hampir maghrib. Yang 2 masih sadar, 1 tak taruh di bawah kaki, yang 1 agak ke sana. Yang di bawah kaki itu yang adiknya Amin Jabir itu. Pak Amrozi kok ya. Ini yang meninggal Amin Jabir. Adiknya Amrozi Lamongan. Ya, terus itu ya tilawah terus sebelum wafat, sebelum wasiat itu di bawah kaki itu. Lalu itu kan saya tidurnya di pohon besar, ada kayu, lah saya di sini. Itu tak taruh di kaki, di bawah kaki biar hangat gitu. Tapi selalu glosor ke bawah karena miring gitu. Tapi setiap kali glosor tak cangking pakai tangan saja kuat itu. Saya nggak tahu, katanya tenaga dari mana saya nggak tahu. Taruh sini lagi akhirnya memberi wasiat, punya duit berapa di lemari dan punya tanggungan kepada IST berapa gitu. Terus saya sampaikan ke Ustadz Wahyudin. Udah gitu, itu sudah ketemu banyak beberapa itu. Lah terus saya sorenya itu tidur di rumah sakit, kan berarti yang sudah ketemu tinggal 10, yang belum ketemu sekitar 4 gitu waktu itu, karena yang 2 kan ketemunya seminggu kemudian. Yang Ustadz itu, Ustadz Humedi sama Ustadz Wahab itu. Yang masih hidup? Iya, waktu itu. Lah, saya tidurnya di rumah sakit. Ya udah tidur suruh mantau tim SAR itu. Nah, terus pada subuh saya dijemput, suruh naik lagi. Naik lagi itu baru ketemu yang namanya Sukoharjo itu. Jadi posisi om saya itu di atas, Pak? Iya. Itu berapa orang yang di atas dengan om saya? Yang di atas itu yang kan ketemunya hari berikutnya. Jadi malam ketiga baru ketemu gitu. Itu saya yang memang tidak bawa apa-apa karena saya sudah lemes. Jangan dibawa nih, walaupun air itu tidak mau karena saya sudah ada tenaganya, tidak ada. Tapi ternyata waktu saya habis dari rumah sakit itu saya dijemput oleh tim SAR itu, bisa lari ke atas. Walaupun tenaganya kayaknya kalau udah ada, tapi bisa lari itu ke atas. Lah terus dicari-cari. Ada yang paling teringat kan wafatnya sekitar di pohon-pohon yang habis terbakar. Jadi ini jadinya tidak terlalu sulit gitu. Walaupun ke situ baru sekali di hutan besar,
karena di situ keingat saya itu karena ada pohon-pohon yang besar-besar tapi itu habis terbakar, jadinya bisa kelihatan. Setelah tim-tim SAR juga pada tercapai gitu, capek pada tiduran di pinggir-pinggir jalan, saya tetap jalan setelah subuh gitu. Malam ketiganya gitu. Nah, setelah nyari kok ada sepatunya itu Sukoharjo, tapi wajah sama kepalanya miring ke bawah gitu. Jorok gini. Iya, di bawah semak-semak gitu loh. Saya masukkan tangan kirinya ke leher, saya angkat gini, ternyata dari hidung sama mata sudah berdarah. Karena mungkin dari dinginnya, enggak betul apa, dinginnya udara sama sinar matahari siang gitu loh. Ya mungkin, jadi sini berdarah, sini berdarah. Satu ketemu, terus saya tertinggal, saya nyari manggil tim SAR itu. Sini ada satu lagi, saya jalan lagi, jejak-jejak yang bekas dilewati. Itu ada sekitar dari situ ke sini, tapi ya gitu kelihatannya kan dari atas itu ke bawah enggak berdua tapi enggak kelihatan sudah meninggal sih sudah. Cuman kalau mau ke situ tuh harus ke sana dulu yang bekas dilewati, kok lama sekali. Akhirnya saya sekitar 2-3 meter itu naik itu, anjlok itu bisa gitu. Kayak enteng gitu, plong gitu. Ketemu 2 lagi, berarti 3. Dia manggil orang tak tinggal. Di sini ada 2 lagi, terus saya jalan lagi nemu 1 lagi. Malam ketiga, ya bukan malam ya karena udah siang. Pokoknya hari ketiganya itu pas Jumat udah dihitung semuanya sudah lengkap dengan yang selamat, dengan yang wafat sudah. Kalau yang 2 orang itu? Yang 2 orang? Yang 2 orang seminggu itu baru ketemu itu? Oh itu kita sudah pulang karena itu nyarian diketemukan oleh orang yang nyari jamur itu. Malam-malam ketemunya, tapi satunya sudah wafat. Yang masih hidup ya Humaydi. Dan ini? Iya kemungkinan. Lupa. Ya lupa ya. Lah itu yang ada peristiwa yang lucu gitu, tapi bukan kita yang tahu. Ketika saya turun bawa yang hidup di bawah kaki, malam keduanya itu kan satu udah meninggal udah. Jadi dekat dengan yang banyak itu yang 10. Karena hanya saya geser yang tidak kena angin dan hujan. Udah jelas meninggal dihitung. Dan bawahnya yang 1 ini sampai di garapannya desa setempat itu ternyata kalau kita malamnya itu maghribnya itu kan berangkat, tim penolongnya itu sekitar 6 orang gitu. Itu juga tersesat, tidak bisa pulang malam itu. Jadi malamnya itu tidur tidak jauh dari seluruh almarhum gitu. Tapi saya memang bisa pulang. Nah itu yang 1 yang ceritanya Sopyan itu ada bakul orang jualan tela, jualan jagung, jualan puhung itu di hutan itu, tapi bukan saya yang cerita Sopyan. Kalau yang 15 jasad, total 15 ya? 16 itu ada 1 yang besar bukan? Kayaknya di dalam buku ceritanya ada 1 tim besar yang meninggal. Oh enggak ya? Berarti murni santri semua? Iya. Itu terus yang paling saya sampai sekarang belum ketemu ketika ini sebelum Amin Jabil wafat itu ada 2 sinar itu putih-putih banget. 2 apa Pak? Kayak sinar kayak patromak gitu loh. Saya kira bantuan yang karena bantuannya itu kan itu malam apa siang? malam.
Bapak nemu almarhum om saya juga malam? Iya mau. Kalau begitu hari itu pagi-pagi pada subuh. Jadi ketika saya tidur bersama mayat itu ada sinar. Bapak Kayak Pak Tromak 2 itu. nemuin om saya itu berapa orang Bapak pas mendaki ke atas? Saya sendirian, cuman diiringi, dikawal oleh tim SAR. Tim SAR saya tinggal semua, saya lari karena tim SAR-nya pada muntah-muntah itu tidak kuat. Orang jalannya kan Itu jalur udah terbuka apa buka jalur Pak mereka itu? buka jalur sendiri. Mereka itu kenapa Pak? Itu mereka sampai wafat begitu? Satu dimungkinkan satu perbekalannya kurang, tenaganya habis, datang kabut dan hujan Cuaca. tanpa ada pakai apa jaket apa mantel, itu cuma kaos begini. Kita tanya apa namanya acaranya bukan daki cuma Iya, memang sudah ada ultimatum kalau jam 1 sampai atau tidak sampai ndak usah diteruskan sampai puncak maksudnya. Tapi karena memang yang namanya nyari jalan itu jalan baru itu kan ya sudah patuh sama peraturan. Nah, ketika turunnya itu karena jalannya buat sendiri kan lama, yang gampang itu ya mengikuti aliran air. Ketika ada gerojokan airnya, tidak mengalir airnya. Ketika ada gerojokan 3-2 meter bisa diloncati terus ngikuti air lah. Setelah melihat di atas ke bawah lebih dari 10 meter, otomatis kan mau pulang lagi nggak bisa. Kamu sudah beberapa kali bekas air terjunnya itu 2-3 meter, akhirnya mau tidak mau ke kiri apa ke kanan gitu. Sungai beginilah itu naik ke ceretean gitu, sampai tungkak ini sama batu jadi satu kok itu. Itu jalur belum terbuka sampai Belum seperti terbuka. itu Pak Iya. pencariannya. Terus ketika mau cari jalan itu ada sulit ya juga ada yang menunjukkan burung itu loh. Burung sekitar 10 meter jeret, nanti situ saya tak ikuti. Nanti kemana itu? Nanti burungnya berhenti lagi, itu nanti saya ikuti terus. Nah, ketika hujan udah gede banget, baterainya sudah tidak bisa mempan, ya udah mau tidak mau tidur di situ ketika kita malam pertama. di gua itu. Iya, di gua juga begitu. Kan anak kecil-kecil. Sini satu pada tiduran, katanya situ pas saya panas gitu. Jadi saya nggak merasa panas. Nah, terus akar-akaran itu sudah pada netes-netes air ke tubuh saya. Alhamdulillah saya enggak pakai remason apa-apa itu enggak. Setelah subuh ternyata tidur di atas jurang udah. Bengi-bengi belum merono ya mesti kote lama. Bapak dengan almarhum Om Karjo itu, saya manggilnya Om Karjo ya Pak. Itu satu kelas. Duduknya juga saya pas di belakangnya. Bapak sekarang usia berapa Pak? Saya baru 54. Iya betul. Jadi teman Bapak beda regu aja ya? Iya, regu beda. berapa? Iya, beda regu, dia 1, saya 3. Itu Bapak kelas berapa Pak naik ke atas? Baru belum ada setengah tahun. Tahasus saya sekarang sudah tahu. Jadi baru eksperimen ya, percobaan. Iya, karena saya dari perawat itu, saya kan ke tahasus dulu. Ya alhamdulillah ini saya ketemu narasumbernya langsung, temannya langsung, sekelas langsung. Pak Kisah ini banyak yang mengangkat gitu Pak, tapi bukan dari pihak pondok, bukan dari pihak yang yang narasumbernya itu harusnya dijaga gitu. Karena ini mereka ini yang mengangkat tuh pihak lain hanya untuk mencari ya dunia lah, hanya profit dunia aja. Kenapa enggak Bapak untuk menyimpan arsip ini dijadikan? Ada saya cuma mendadak nyari itu bukunya ada saya. Ini lah, jadi yang udah ngangkatnya tiga YouTuber.
dijadikan santri itu tumbal. Sekelasnya. Iya. Yang 16 yang meninggal itu tumbal. Itu tak dipelesetkan gitu. Oh, Kan keluarga korban ada yang ingin anu itu. Jadi bahkan kemarin tanggal 30 September, Juli, Juli. Juli apa Agustus? September ya. Ya. Saya itu jalan-jalan ke tempat yang memberi makan ketika di desa itu. Ternyata masih hidup orangnya itu. Berapa tuh? Dulu aja sudah segitu. Saya ngejak dolan-dolan gitu ke tempat Singolang. 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 Jawa Timur ya? Iya, jalan itu pas kaki Gunung Slamet gitu. Kaki Gunung Lawu. Itu masih kenal kan? Kenal nggak, saya sering ke sana. Yang Ini orangnya yang memberi makan. Jadi sudah kayak saudara itu kan. Deketin. Bahkan saudara ternyata itu kok. Saya akekoh, dia terpanggil ke rumah. Mertua sama suaminya adik istri kan jadi camat di Ponorogo. nyambung. Ketemu, loh kok kamu? Iya saya. Ternyata masih saudara dengan Kalau yang satu minggu masih bertahan hidup itu Ustadz apa Pak komedinya? Pak medinya, tapi yang Ustadz Wahab kan wafat gitu, jatuh kan. Ada Ustadznya yang meninggal. Ustadznya itu ya, Ustadz. Oh berarti 16 itu ada Ustadznya. Iya, Ustadznya satu. Ustadz Abdul Wahab. Ini yang ngangkat 3 orang tapi diplesetkan loh. Ada. ini saya mungkin ada rencana lah, mungkin dengan Pak Jafar lah, apa kita bikin berita narasumber yang valid lah. Ini kayak Bapak kan orang yang langsung mengalami kan begitu. Iya, kalau bisa ya mungkin pihak ngeruki lah, apalagi sudah ada jendelanya ya Mas ya. Gitu. Iya, ini perlu diangkat mungkin kisah ini. Saya ya, itu aja disempurnakan gitu ya. Iya. Saya ya boleh cari, mungkin ada sih masih, karena saya itu punya bukunya masih, tapi Mana ada bukunya? Saya ada, belum tapi saya harus nyari dulu Bang, di nanti lah kapan-kapan lagi. Iya, bukunya ini Ya, yang sampai ada itu di yayasan apa enggak? Ya. Enggak, saya ada tapi harus nyari karena bukunya naruhnya di mana. Tapi yang jelas beberapa waktu yang lalu saya buka-buka, saya sempurnakan dengan tangan gitu. Masih. Sebenarnya dengan tangan dari Pak Yuri saat sebenarnya murahnya dengan tangan. Terus ya gitu ke sana, pas di masuk desanya itu kan ditanya itu ada yang jaga. Saya Pak Jafar dari Solo, mau ketemu Pak Lamidi, ini namanya Pak Lamidi, yang dulu memberi makan saya ketika tahun 87 ketika teman-teman pada oh iya silakan kesini. Alhamdulillah ketemu. Masih ingat nggak? Masih. Bahkan saya tahu bengoi saya di jalan. Saya kan kalau ke Ponorogo lewatnya situ. Lah di pasar saya enggak dengar Pak Jafar 2 kali loh, saya itu bengoi Pak Jafar. Yang namanya numpak mobil gitu ya. Iya, terus lantas sudah ditemukan itu dimakamkan di sini kan Om saya. Iya. Coba ya. Tapi kalau makam yang asli sekarang kayaknya sudah digunakan untuk yang lain. Karena dulu Ditumpuk. iya ditumpuk, bahkan ada waktu ketika numpuk itu sudah sekian tahun, ininya masih utuh. Jasadnya masih utuh, sama kain kafannya masih utuh. Om saya. Bukan, saya kita enggak tahu ya, cuman saya duduk. Yang lain saya kan biasanya senang masukkan jenazah gitu. Biasanya kalau udah ada yang nyemplung, saya nyemplung ke liang lahat itu. Tapi kalau sekarang kayaknya satu pun tidak ada yang sudah digunakan untuk yang lain. Dimakamkan berapa santri? Kalau di sini sekitar 9, kan ada yang dibawa pulang ke Temanggung, ada yang ke Magetan, ada apa itu. Oh, korban itu dari mana-mana aja? Iya, dari Bandung, dari Temanggung juga.
tapi makamnya yang tadi kita lewatin ya Mas? Iya. Betul itu Pak ya? Iya di Betul. sini. Ya. Nanti mungkin saya bisa kirim doa aja di gerbang makamnya. Ya, masuk aja enggak apa-apa, pokoknya ada pohon asem gitu ya. Itu agak ke sini. Tapi ya sudah di tempat yang lain gitu ya. Karena Itu berarti usia sekitar 15 tahun ya Pak ya? saya lulus perawat ya iya sekitar itu. Sekitar usia segitu ya? Baru 6 tahun lah, bukan 2 tahun. Belum, aku urung baru semesteran. Itu satu angkatan tak kasus apa? Iya. Jadi masuknya bareng berarti angkatannya bareng ya? Iya. Oh. Berarti kamarnya juga mungkin bareng? Kalau kamar saya lupa. Tapi yang jelas satu kelas itu. Oh, saya sering beda kok. Deg-deg gitu. Apa itu? Iya, gojeki. Gojeki. Canda. Di situ memang dekat ini. Saya pas di belakangnya. Orangnya kan kurus Pak? Iya. Kurus kan dia ngajarin saya ngaji. Ngajarin saya Jumatan. Ngajarin saya sholat. Gitu. Ya, alhamdulillah nih Pak, saya bisa ketemu Bapak gitu. Jadi saya tahu Saya lah. cuma di bel pas langsung saya mangkat jagung manteh. Gitu. Tadi beliau udah di sana. Oh. Tadi kan kesini ditolak sama satpam suruh ke yayasan. Yayasan juga nggak tahu blank kan. Sejarahnya ada di Sajak Barat. Akhirnya detail mantanan ya udah nanti aja. Kalau bisa yang angkat itu Wonder. Kalau bisa gitu. Ini kan ada 3 channel yang udah viral gitu. Mumpung ada masih saksi hidupnya. Aku Ingatan ini yang masih masih kuat. Masih di Sumatera. di Aceh kayaknya. Di Aceh. Pondok. Iya. Nanti ya dari beliau dulu yang mungkin kalau sudah bisa viral yang bagus, kuat, beritanya juga valid, benar dari pihak pondok juga bagus, jadi simpang siur di channel lain itu terbantahkan. Iya. Gitu. Siap. Iya. Tak cari dulu bukunya itu ya. Ini tolong disimpan aja nih Mas, sampean yang untuk seperti ini yang ibaratnya dijaga lah, jangan dari orang lain masuk gitu. Iya, orang lain masuk. Karena ini kan termasuk saksi hidup, termasuk perjuangan, termasuk mujahadahnya juga Masya Allah ya. Iya. Tapi ya gitu. Saya sampai sekarang tuh udah tahu itu tenaganya siapa, saya nggak ngerti. Ya ini kan ya. Udah tahu saya itu kesel kayak gitu aja, anak segede saya dipanggil naik itu kuat itu belum. Karena Iya. Pak tinggal di mana, asli mana Pak? Kalau saya aslinya Pemalang. Pemalang sini. Iya, tapi tiap hari bekerjanya di balai pengobatannya sini. Tapi rumahnya situ Berarti paling Banyumasan ya Pak? ya, utaranya Banyumas, ya, tapi logatnya mirip Banyumas. Karena ibu saya asli Kroya. Oh, Kroya. Iya. Cilacap. Cilacap. Iya. Saya asli Kroya. tinggalnya sebenarnya di sini dekat sini. Tinggi betul-betul Iya, sini. tinggalnya. Jalan aja paling nggak ada 5 menit. 50 meter. Jadi ini pengabdian ya? Apa gimana? Iya. Karyawan tetap. Karyawan Cuma tetap. dulu pernah jadi pegawai negeri sih. Habis jabatan kok orang bebas. Akhirnya mundur. Oh, sempat jadi ASN berarti? Iya. Oh, tapi sekarang mungkin bertolak hati ya? Iya, orang cocok. Terus Bertolak hati akhirnya sudah konsultasi sama almarhum Ustadz Wahyudin. Orang itu baiknya ya jangan berlayar di 2 sampan, nanti tidak maksimal. Oh iya Ustadz, paham saya. Salah satu saja ya udah saya tulis. Iya. Ini kantor juga. Iya, ini admin kantor juga. Oh, Yang sebelumnya Wahidin juga admin. Wahidin saya kenal juga. Dia dulu direktur pondok sini. Enggak kenal. Almarhum. Dan almarhum. Sudah. Ini bukan nanti kapan-kapan. Nomornya saya simpan ini. oh iya. Kak Jafar. Nanti Iya. ini bisa videoin, saya kirimin ke keluarga, khusus keluarga saya aja. Oh, Kan kisahnya ini kan yang saya terima dari Pak Ade saya cuman kedinginan.
nyangkut di pohon. Oh, Namanya saya masih kecil SD, omnya meninggal di gunung nyangkut di pohon. Gitu dulu mondok. Hanya itu yang saya tangkap. Gitu. Saya pernah makan di atas Telaga Sarangan. Terus tanya sama yang jualan, "Bapak rumahnya mana?" "Rumahnya Singolang itu." "Kenal Pak Lim itu?" "Iya kenal." "Jadi kan Pak Jafar ya?" Orang ngerti kan. Kan mungkin terkenal waktu itu. Jadi kan Pak Jafar ya. Ya terus menunjukkan sama anaknya, ini loh ketika terjadi ini baru umur selapan itu bahasanya 35 hari. Dari 35 hari itu sama saya gede dia loh. Sama anaknya yang ikut jualan ini baru 38. Kok gede banget. Ya, makasih banyak ini. Iya, nanti kalau ada sesuatu saya hubungin. Gitu. Saya akan minta nyari itu mungkin masih lah. Mau pernah tak simpen, tak sendirikan terus dipindah lemari. Nanti saya pinjam satu kopi. Oh, iya. Kalau enggak saya dokumentasikan buat untuk film. Gitu. Kalau anu Ketemu insya Allah. Baiknya emang diangkat kisahnya ini. Kisah santri ini diangkat emang biar baiklah beritanya itu di luar itu. Iya. Kalau itu apa namanya bahasa Jawanya apa tadi? Wadal itu kan, wadal itu kan tumbal. Santri 16 itu tumbalnya lampu. Ada seperti itu bahasa. Wadal apa badal? Wadal itu bahasa Jawa. Anu ngupo apa? Romo. Gitu ya. Iya pondok sini. Masa tumbal itu kan. Kasih coba ke channelnya apa itu namanya? Wadal. Puncak apa tumbal? Wadal kan tumbal. WADH. Tragedi pendakian puncak Wadal Gunung Lawu 1987. Judulnya di YouTube. Nanti tak WA nanti. Tapi kisahnya ini dari tiga yang YouTube ini berbeda-beda. Ya Sekarang VDW gitu. Iya itu. Nah, itu kan ada penambahan, pengurangan itu ya Masya Allah itu kan kasihan kalau seperti itu. Ya sebaiknya ya emang dari Pak Jafar ini saya melihat. Nanti ya kalau Pak Jafar sudah viral ya mungkin Ustaz Meji. Iya komedi. Meji ya mungkin. Ada itu gambarnya saya sama jejer Pak Ahmedi ada di bukunya. Foto-fotonya masih ada ini Pak Jafar. Yang di tahun 87 itu. Iya dia yang di buku ada mas. Masih ada. Iya. Ini itu ya. Ustaz siapa yang mana? Kok hitam putih ya, ini udah tua mana ini. Ini kan komedinya ini. Oh saya enggak ikut, enggak di sini enggak. Enggak ada. Saya fotonya malah lagi buat Masjid Utara itu. Malah. Iya. Bukunya itu. Masjid Utara kan baru pulang saya dipanggil oleh Pak Yuri sama Pak Muhdi Pak. Yang mempublikasikan. Iya. Ya Mas, mungkin bisa antar di gerbangnya aja mungkin. Oke. Kalau ada gerbang aja. Apa kalau Oke. gitu Pak Jafar. Iya. Daripada saya bingung ya di gerbangnya sama saja. Iya. Foto apa?